Selamat pagi bosku. Jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Sebelumnya nih bosku, saya mau minta maaf dulu nih. Soalnya hari ini bosku cuma bisa dengar suaraku aja, tapi nggak bisa lihat wajah cantikku. Ih, narsis banget gak sih? Jadi mulai hari ini Pilar Mas sudah mulai melakukan anjuran Gubernur DKI Jakarta untuk work from home. Nah karena itu bosku cuma bisa dengar suara aku aja nih. Nah buat bosku yang sudah work from home maupun yang masih bekerja, seperti biasa tentunya kami selalu mendoakan agar bosku diberi kesehatan selalu dan kita semua bisa melalui wabah virus corona ini bersama-sama. Nah, seperti biasa nih bosku, kita akan mulai aja market review di hari Senin tanggal 23 Maret 2020 ini dengan episode loss. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Come pouring through is when you feel like you're done. Nah, seperti biasa bosku, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Existing Home Sales yang naik dari sebelumnya 5,42 M menjadi 5,77 M. Sementara month on month naik dari sebelumnya minus 2% menjadi 6,5%. Kemudian ada dari China One Year Loan Prime Rate yang tidak berubah di 4,05%. Dan ada dari China 5-year loan prime rate yang tidak berubah di 4,75%. Kemudian kita akan masuk ke corporate news. Ada berita dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang mencatatkan laba bersih 1,83 triliun rupiah pada 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Dian Swastatika Sentosa Tbk yang menargetkan bisa membukukan pendapatan sebesar 1,8 miliar US dollar sepanjang 2020 atau tumbuh 12,5% dibandingkan dengan realisasi pada 2019 dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Pan Brothers Tbk atau PBRX yang mengincar kenaikan penjualan 10% hingga 15% atau sekitar 731,5 juta US dollar hingga 764,75 juta US dollar pada 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Jumat tanggal 20 Maret 2020, IHSG ditutup menguat 89 poin atau 2,18% menjadi 4.194. Sektor agrikultur, infrastruktur, industri dasar, pertambangan dan perdagangan bergerak positif dan menjadi kontributor terbesar pada kenaikan IHSG kemarin. Investor asing membukukan penjualan bersih sebesar 794 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review hari ini. Cerita hari ini dimulai antara Kongres dan Trump. Presiden Trump dan para pemimpin Kongres pada akhirnya mulai mendekati kesepakatan mengenai rencana bantuan khususnya dalam bidang ekonomi dengan memberikan stimulus sebesar 2 triliun dolar. Maksud dari stimulus perekonomian tersebut adalah menjaga perusahaan yang terkena dampak dari wabah virus corona agar perusahaan tetap membayar gaji karyawan sehingga karyawan tetap bekerja secara berkelanjutan. Paket stimulus ekonomi ini dimaksudkan untuk mengatasi wabah virus corona yang terus mewabah dengan sangat cepat hingga membuat pasar keuangan jatuh dan menekan perekonomian dan terlebih lagi menghilangkan keuntungan dalam kurun waktu 3 tahun selama Trump menjabat. Paket stimulus ini berkisar 10% dari GDP dan ini merupakan salah satu paket yang sangat besar. Sejauh ini kami melihat bahwa paket ini merupakan paket stimulus ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Salah satu yang menjadi fokus utama adalah adanya asuransi pengangguran yang akan digunakan untuk memberikan tunjangan pengangguran mingguan sekitar $600. Namun, asuransi tersebut harus ditandatangani dari anggota partai masing-masing untuk memperkuat perjanjian. Namun kabar terakhir, pasar futur mengalami penurunan yang signifikan setelah angka kematian mengalami kenaikan secara signifikan dan para pelaku pasar menanti kepastian mengenai pemberian stimulus yang akan diberikan tersebut. Dow Jones turun lebih dari 900 poin atau 5%, hampir mencapai batas bawah.
S&P 500 dan Nasdaq 100 juga mengalami penurunan sekitar 5%. Minyak mentah mengalami penurunan lebih dari 4%, dan sejauh ini Ketua DPR Nancy Pelosi memberikan isyarat bahwa dirinya tidak setuju dengan rencana stimulus versi Partai Republik. Marilah kita berharap bahwa ini semua akan segera membaik karena kita harus bersatu di tengah situasi dan kondisi saat ini. Kemudian cerita selanjutnya berasal dari China is back, really? Seorang pejabat senior di Bank Sentral Cina mengatakan bahwa ekonomi Cina akan segera kembali ke tingkat potensi pertumbuhannya dan akan ada peningkatan yang sangat signifikan dalam 3 bulan mendatang. Hal ini disampaikan oleh Chen Yulu, seorang deputi gubernur di Bank Sentral Cina. Chen menjaga janjinya untuk menjaga pertumbuhan kredit yang stabil dan memanfaatkan pendekatan pelonggaran yang telah ditargetkan oleh Bank Sentral. Sejauh mata memandang, belum ada langkah-langkah stimulus baru yang akan dikeluarkan. Berdasarkan catatan pembayaran, tabungan, dan pinjaman sejak Maret, ekonomi real Cina sudah mulai membaik karena kebijakan moneter yang ditargetkan sebelumnya telah berjalan dengan baik. Bank Sentral Cina akan terus melakukan pendanaan kepada perusahaan swasta dan kecil, yang dimana hal tersebut merupakan salah satu hal terpenting dalam rantai pasokan. Chen juga menyampaikan bahwa dampak dari virus tersebut akan terjadi khususnya kepada suplai dan inflasi. Inflasi akan melambat di kuartal kedua dan akan terus berlanjut hingga akhir tahun. Kemudian cerita selanjutnya datang dari India lockdown. Pada akhirnya semua distrik di ibu kota New Delhi telah di lockdown. Sementara itu pemerintah negara bagian Maharashtra, tempat di mana pusat keuangan India Mumbai, meminta semua bisnis yang tidak begitu penting untuk ditutup hingga 31 Maret. Bank dan Bursa Efek India masih akan tetap buka. Pemerintah juga akan memberhentikan transportasi hingga ke tingkat minimum dan memberhentikan perjalanan 75 distrik di 22 negara bagian. Dr. T. Jacob John, mantan Kepala Dewan India untuk Pusat Penelitian Media di Advanced Research in Virology, mengatakan bahwa pada bulan April India akan mengalami kenaikan jumlah masyarakat yang terinfeksi. Jacob mengatakan bahwa virus tersebut dapat menyebar hingga 10% dari 1,3 miliar populasi di India, dan 8 juta orang dewasa beresiko untuk terserang penyakit tersebut. Wabah virus yang menerpa India menyebabkan ekonomi India akan mengalami perlambatan dalam kurun waktu 11 tahun terakhir. Rupiah India pun melemah ke level yang paling rendah. Investor asing telah melakukan capital outflow sebesar 10 miliar dolar dari saham dan surat utang India pada bulan ini. Sementara itu, Bank Sentral India terus menyuntik dolar dan likuiditas rupiah untuk memastikan tingkat likuiditas terjaga. Kami mengapresiasi tindakan pemerintah India yang membuat keputusan untuk lockdown sementara waktu karena saat ini kami menilai ekonomi bukan segalanya ketika kesehatan dan kehidupan seseorang dipertaruhkan. Semoga kita bisa belajar dari pemerintah India untuk apa yang mereka lakukan agar apa yang sudah terjadi sebelumnya tidak terjadi untuk kita. Kemudian cerita selanjutnya datang dari dalam negeri, yaitu Indonesia versus Corona. Keseriusan pemerintah guna menangani wabah virus corona kali ini cukup menarik perhatian banyak mata. Hal tersebut tentunya perlu untuk diketahui masyarakat luas terkait komitmen pemerintah guna menyelesaikan masalah agar kesehatan sebuah negara kembali menjadi primadona pada pasar dunia. Saat ini pemerintah diketahui memiliki dana sekitar 121,3 triliun rupiah guna mengatasi bencana tersebut. Pemerintah mengidentifikasi dana APBD sebesar 56 triliun rupiah hingga 59 triliun rupiah yang bisa direalokasikan. Saat ini Menteri Keuangan juga telah menghitung dan mengatur ulang mekanisme penyalurannya, terutama khusus bagi desa-desa yang terdampak wabah tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk realokasi di APBN jumlahnya meningkat drastis dibandingkan dengan rencana sebelumnya. Salah satu pos anggaran yang dipangkas adalah belanja perjalanan dinas. Atas mandat Presiden Jokowi, belanja perjalanan dinas dan paket meeting sekitar 43 triliun rupiah akan dipangkas sebesar 50% dan direalokasikan untuk penanganan COVID-19.
Semua APBN yang direalokasikan tersebut dianggarkan untuk 3 prioritas di bidang kesehatan, jaring pengaman sosial, dan dunia usaha. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak melemah dan ditradingkan pada level 3.996 hingga 4.267. Berikut kami akan menyampaikan stock watch pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari PTBA, kemudian yang kedua ada dari GGRM, dan yang ketiga ada dari ACES. Kemudian kami akan menyampaikan 2 saham pilihan pilar emas hari ini. Yang pertama ada dari Wika atau PT Wijaya Karya Persero Tbk yang secara teknikal analisa adalah tren pada jangka waktu short term, berpotensi untuk bearish dengan target 805 dan tingkat probabilitas sebesar 90%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 510 dan tingkat probabilitas sebesar 55%. Kemudian yang kedua ada dari PTRO atau PT Petrosi Tbk yang secara teknikal analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bearish dengan target 880 dan tingkat probabilitas sebesar 90%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bearish dengan target 660 dan tingkat probabilitas sebesar 78%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari pilar emas. Then the rain turned into tears upon your face. I hardly recognize the girl you are today. And God, I hope it's not too late. It's not too late. Nah, sekian untuk review market kita hari ini, Bosku. Untuk lebih lengkapnya, Bosku bisa mengklik link di bawah video ini atau bisa juga langsung mengakses website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para Bosku ya, dan jangan lupa untuk menerapkan social distancing. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Said, babe, you're not lost. Life can show no mercy. It can tear your soul apart. It can make you feel like you're gone crazy, but you're not. Things have seemed to change.